Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, MPD, selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif bimbingan laporan PTK atau PTS yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di jadwal kita di kelas eksklusif bimbingan laporan PTK ataupun PTS, yang mana kita sudah jadwalkan seperti di undangan ataupun di rencana kita pada beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu sudah mendaftar. Kegiatan kita akan kita laksanakan selama 3 hari, 3 kali pertemuan Zoom meeting, yang mana nanti akan kita coba untuk secara sistematis. Bapak Ibu, pada minggu pertama target kita apa? Kemudian pada minggu kedua dan minggu ketiga. Yang pada harapannya adalah sesuai dengan tujuan kita di kelas ini, yaitu menulis laporan. Laporan PTK ataupun PTS Bapak Ibu, yang mana nanti kami akan coba berikan materi secara sistematis dan kami bimbing. Bimbing sampai dengan selesai. Dan Bapak Ibu berhasil menulis laporan PTK ataupun PTS sampai dengan benar-benar laporan itu layak. Layak artinya layak untuk mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk penilaian kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Untuk lebih barokahnya Bapak Ibu, kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan pada kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, ataupun yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu terkait dengan ide ataupun judul PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Kemudian kita akan lebih lanjut melihat ataupun mempelajari terkait dengan sistematika laporan itu sendiri, sehingga pada minggu pertama kita akan mencoba untuk mentarget. Kita sudah bisa untuk menentukan judul kita. Judul, kemudian kita mengetahui bagaimana sistematika dari laporan PTK ataupun PTS itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, kita akan coba untuk mendeadline diri. Karena pada dasarnya yang sulit adalah memulai dan konsisten atau continue. Bapak Ibu, kita menulis, sehingga kita akan coba di kelas ini pada minggu pertama kita sudah paham ataupun bisa membuat judul dan latar belakang masalah dalam laporan PTK dan PTS. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung ke materi inti kita pada malam hari ini terkait dengan ide ataupun judul penelitian PTK dan PTS yang akan disampaikan oleh Bapak Randi Pratama. Kepada Bapak Randi Pratama, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwardi atas kesempatannya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Di malam hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana menemukan ide penelitian tindakan kelas. Mungkin secara garis besar Bapak Ibu di sini sudah tidak asing dengan penelitian kelas. Tapi dalam penerapannya seringkali bingung, apakah tema ini tepat, apakah teknisnya seperti ini, atau bagaimana. Nanti kita kupas dalam beberapa minggu ke depan.
Jadi di minggu pertama ini ya kita masih mengupas yang awal, yaitu tentang judul, kemudian ide, kemudian hingga bab 1. Di minggu berikutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan menulis bab 2 dan bab 3, dan minggu berikutnya bab 4 dan bab 5. Begitu, harapannya 1 bulan Bapak Ibu menulis sudah tuntas laporan PTK-nya. Tetapi apabila belum tuntas, kami tetap senantiasa bersedia untuk membimbing Bapak Ibu hingga selesai. Nah, baik, akan saya sajikan materinya. Sudah tampil ya, Pak Ardi? Oke. Oke, sudah, Pak. Oke. Nah, di sini saya beri judul yaitu menemukan ide PTK atau PTS. Nah, sebelumnya salam kenal. Salam kenal dari saya untuk Bapak Ibu semua. Nama saya Randi Pratama. Panggilannya Pak Randi. Sehari-hari saya merupakan pengajar di Universitas Jember, salah satu kampus negeri di Jawa Timur. Kemudian saya merupakan konten kreator juga, reviewer jurnal nasional, dan di Universitas Jember saya merupakan kepala divisi pendidikan untuk UPT 3 UNED. Nah, oke, langsung materi. Nah, di sini yang saya bahas mungkin yang awal adalah pengertian, ya, pengertian. Apa itu PTK? Secara garis besar Bapak Ibu pasti sudah tidak asing gitu ya. PTK adalah sebuah penelitian, jelas, sebuah penelitian yang dilakukan di kelas. Karena namanya tindakan kelas, pasti di kelas. Yang dilakukan oleh guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang tujuannya memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Karena itulah nanti yang kita teliti adalah satu kelas, gitu ya. Karena seringkali ada pertanyaan gitu ya. Apa boleh PTK yang saya teliti setengah kelas atau seperempat kelas gitu? Ya, ya jelas kurang tepat karena memang kita niatnya memperbaiki pembelajaran kelas yang sifatnya klasikal gitu. Oke. Itu yang kemudian dari PTK kita beralih ke PTS gitu untuk pengertiannya dulu. Hampir sama dengan PTK, sesungguhnya PTS juga merupakan penelitian tindakan yang dilakukan bisa kepala sekolah atau pengawas atau praktisi pendidikan dalam bentuk berbagai kegiatan yang tujuannya memperbaiki atau meningkatkan mutu suatu sekolah. Nah, mutu yang dimaksud kalau dalam PTS ini bisa mutu pembelajaran, bisa kualitas gurunya, atau mungkin manajemen di sekolah tersebut yang sifatnya kualitas dari sekolah. Ya, jadi banyak hal yang dapat kita perbaiki atau tingkatkan jika Bapak Ibu seorang kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi dua hal inilah yang sekiranya akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan. Nah, baik PTK maupun PTS sesungguhnya termasuk rumpun penelitian tindakan. Karena penelitian tindakan bukan hanya PTK dan PTS gitu. Ada banyak sekali. Kalau guru ya PTK, kalau kepala sekolah atau pengawas ya PTS, dan juga ya penelitian tindakan pengawasan gitu ada. Atau penelitian tindakan yang lain juga banyak. Jadi ini salah satunya yang sudah dikembangkan oleh salah satu ahli pendidikan yaitu Kurt Lewin, bahkan mengembangkannya bukan di tahun-tahun ini, mulai dari tahun 40-an sudah ada jenis penelitian ini. Kita lanjutkan. Nah, langsung to the point, yaitu apa sih masalah PTK yang dapat kita angkat? Gitu ya. Nah, ini masalah PTK, ya, masalah PTK adalah diawali dari masalah pembelajaran di kelas. Nah, masalah pembelajaran di kelas ini sesungguhnya banyak. Bisa hasil belajarnya yang kurang, bisa aktivitasnya yang kurang, atau juga motivasi siswa yang rendah. Atau mungkin yang lain, yang sifatnya masih terkait dengan pembelajaran. Nah, Pak, apa boleh Pak saya meneliti tindakan kelas itu anak yang diawali dari anak yang nakal, gitu. Anak menjelaskannya, merincinya masalah di kelas adalah masalah kenakalan siswa. Nah, kalau memang itu terkait dengan pembelajaran di kelas, bisa disampaikan, tetapi bukan secara langsung kenakalan, tapi kita arahkan pada
dampaknya apa? Apakah pada hasil belajarnya aktivitas atau motivasi? Atau mungkin yang lain, keterampilannya kurang, atau mungkin teknik menghafal suatu hafalan, misalkan ayat suci, ataupun hafalan dalam bahasa yang lain kurang, itu bisa. Jadi bukan hanya sekedar ini, tapi Bapak Ibu bisa kembangkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Topik utamanya adalah pembelajaran. Nah, dari masalah PTK ini, nantinya juga akan terkait pada judul. Gitu. Jadi agar sinkron, sesuatu nanti akan dibahas lebih lanjut di bab 1 gitu ya. Itu harus sinkron antara masalah yang sudah kita teliti, masalah yang sudah kita observasi di kelas dengan baik judul maupun pendahuluan. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab 1. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengetahui, setelah Bapak Ibu sudah merenung, misalkan merenung masalah apa yang paling dominan di kelas saya. Nah, dari situ Bapak Ibu tentukan solusinya. Solusi, sekali lagi solusi setiap orang bisa berbeda. Ya, bisa berbeda, menyesuaikan kebutuhan atau kemampuan siswa masing-masing. Gitu. Jadi terkadang seringkali kami juga bingung kalau ditanyakan, Pak, saya ingin dibuatkan judul PTK. Nah, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena misalkan saya beri judul tertentu dengan metode A, atau model A, atau media A. Ternyata guru tidak mampu menerapkannya. Atau mungkin guru mampu, tetapi siswanya kurang memahami dengan media atau model tertentu. Karena memang apa? Karena memang sesungguhnya yang paling paham siswa adalah Bapak Ibu guru sendiri. Itu sehingga solusi dari masalah pembelajaran ini sesungguhnya kembali pada Bapak Ibu. Bapak Ibulah yang nanti menentukan model atau metode pembelajaran yang digunakan atau media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan. Boleh salah satu, boleh model atau metode saja, atau boleh media saja, atau boleh gabungan keduanya. Nah, kuncinya gampangnya di sana. Jadi, harapannya dengan adanya metode pembelajaran yang baru kita berikan, yang sifatnya memberikan variasi pembelajaran tertentu, atau media dengan media tertentu, harapannya masalah pembelajaran bisa teratasi. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya sesuai dengan masalah yang kita sudah sampaikan di awal. Misalkan Bapak Ibu masalahnya fokusnya hasil belajar, maka harapannya hasil belajarnya meningkat. Gitu. Atau mungkin aktivitasnya meningkat, dan yang lainnya. Nah, oke. Nanti mungkin lebih banyak diskusinya ya Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini Pak butuh inspirasi untuk model apa saja kira-kira? Model atau metode, sebentar sambil saya respon, ada yang bertanya juga, bolehkah kami merekam atau kami mendapatkan rekaman materi? Semua akan kami siapkan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung untuk merekam, nggak perlu bingung untuk mencatat gitu ya. Nanti file kami berikan, contoh-contoh artikel kami berikan, contoh laporan kami berikan, materi hari ini kami berikan, rekaman kami berikan juga selama berapa hari. Presensi nggak usah dipikirkan, nanti kita fokus ke materi aja. Presensi kami siapkan di akhir kegiatan. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira model atau metode apa yang dapat kita gunakan? Nah, model atau metode yang dapat kita gunakan adalah model yang sesuai dengan Bapak Ibu sanggup. Itu yang pertama. Bapak Ibu sanggup nggak dengan model ini? Setelah Bapak Ibu sanggup, kira-kira model itu sebuah solusi nggak untuk pembelajaran di kelas? Jangan sampai metode atau model yang kita gunakan semakin memberatkan siswa. Nah, ini yang harus ditekankan di sini. Karena itulah adanya PTK adalah memang sebuah solusi dengan metode atau model tertentu, siswanya menjadi lebih baik kualitas pembelajarannya, baik hasil belajar ataupun aktivitas atau yang lain. Nah, kalau model sangat banyak sekali, ini saya tuliskan hanya sebagian kecil banget, yaitu bisa discovery learning, yaitu menemukan suatu konsep, ya siswanya menemukan suatu konsep misalkan, atau problem based learning, kita berikan suatu permasalahan, siswanya menyelesaikan masalah tersebut, atau project based learning gitu.
Siswanya diberikan suatu proyek yang nantinya siswa akan mempresentasikan hasilnya. Misalkan ini dengan berkelompok. Atau contextual teaching and learning yang sudah populer 10 hingga 20 tahun terakhir ini, yaitu pembelajaran yang berbasis kontekstual, lebih realistis gitu ya, baik penyajian-penyajian materinya. Kemudian cooperative learning, bahkan ini diciptakan tahun 80-an oleh Slavin. Ini saya sebutkan cuma 5. Kalau mau totalnya mungkin bisa sampai 100 ya. Cooperative learning ini mulai dari tim game turnamen, STAD, Jigsaw, group investigation dan lainnya banyak sekali. Bisa pilih salah satu kalau memang tertarik, kalau nggak tertarik bisa cari yang lain. Atau model metode yang Bapak Ibu dapat mencarinya melalui Google Scholar ataupun Google Book. Nanti akan saya beri contohnya. Ya, saya beri contoh cara mencarinya gitu ya. Nah, di sini alternatif. Pak, apa boleh nggak pakai metode atau model ini? Saya menggunakan pembelajaran biasa tapi media tertentu. Sangat boleh juga. Jadi nggak harus ngikuti model ini juga nggak masalah untuk PTK. Bapak Ibu bisa alternatif kedua adalah dengan menggunakan media. Nah, media ini, media apa yang dapat kita gunakan? Bapak Ibu dapat gunakan media alat peraga yang sifatnya di kelas, demonstrasi itu, atau bisa juga media berbantuan teknologi. Nah, di masa pandemi ini, sedikit saya singgung di masa pandemi ini, PTK juga dapat dilakukan, gitu ya. PTK dapat dilakukan dengan cara online. Ada banyak aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk peningkatan materi, gitu ya, peningkatan suatu materi, peningkatan suatu pembelajaran ya. Nah, saya berikan beberapa contoh inspirasinya. Yang pertama, Bapak Ibu dapat gunakan aplikasi video conference. Apa boleh dijadikan PTK? Boleh sekali, gitu ya. Sangat boleh sekali. Misalkan penerapan penggunaan Zoom untuk meningkatkan hasil belajar di masa pandemi, gitu. Misalkan boleh. Atau penggunaan yang lain, di sini ada banyak, ada Microsoft Teams, Google Meet, dan yang lainnya silakan dipakai. Salah satu aja yang sekiranya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan dan mudah untuk Bapak Ibu dan juga siswa. Silakan pilih. Atau kalau nggak tertarik pakai ini, boleh bisa pakai yang lain. Bapak Ibu bisa mengedit video, boleh. Mengirimkan video ke siswa juga boleh dengan bantuan ini. Atau ada Filmora, KineMaster, yang lainnya, Camtasia, Bandicam, dan yang lainnya, boleh. Apakah boleh ditulis nama aplikasinya? Boleh. Penggunaan aplikasi Bandicam untuk gitu boleh sekali, nggak masalah. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan media sosial loh, ya. Jadi yang sering saya temukan dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu banyak yang menggunakan media WhatsApp dalam pembelajaran. Nah, di sini boleh. Penggunaan grup WhatsApp itu sudah PTK yang sangat-sangat sederhana dapat Bapak Ibu lakukan. Atau bisa yang lain, penggunaan grup Facebook, penggunaan YouTube, atau mungkin penggunaan video-video di Instagram. Silakan bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kemudian, nah ini juga menarik. Bapak Ibu juga dapat memanfaatkan kelas online atau bahasa kerennya itu Learning Management System. Yang sering Bapak Ibu gunakan umumnya Google Classroom ini ya. Ini sudah menarik gitu ya, menarik sekali Google Classroom, bisa Moodle, bisa Schoology, Edmodo, Kelas Maya. Kelas Maya ini miliknya Rumah Belajar gitu ya, atau Klase yang sudah pernah kita ajarkan beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk PTK. Artinya dari sini mungkin semakin banyak variasinya ya, semakin banyak variasi yang dapat diberi inspirasi dari Pak Randi, ini bisa pilih salah satu. Iya, silakan bisa pilih. Nah, berikutnya juga bisa gunakan media presentasi atau animasi. Bisa penggunaan Powtoon, boleh. Kemudian Animaker, mungkin yang suka hampir sama kayak Powtoon, membuat animasi-animasi itu. Atau bisa juga Canva, atau mungkin yang ikut kelas kita bulan lalu, bisa penggunaan e-komik, elektronik komik dengan bantuan Pixton untuk meningkatkan hasil belajar siswa juga boleh. Dan yang lainnya sekali, Prezi juga menarik untuk kita bahas, dan yang lainnya. Nah, ini bisa sebagai alternatif untuk pembelajaran online gitu ya. Dan yang berikutnya, nah
Di sini ada Google Form, ada Quizzes, Kahoot, dan yang lainnya. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk evaluasi secara online. Judul-judul ini apakah sudah ada, Pak, di internet? Sebagian besar sudah ada. Nah, tetapi nggak perlu khawatir, dalam PTK, ya, dalam PTK itu tidak perlu mencari sesuatu hal yang sangat baru. Iya, karena seringkali ada yang bertanya, Pak, judul saya bukan hal yang baru. Judul saya mirip dengan judul yang ada di internet. Apakah boleh saya pilih menjadi judul PTK? Jawabannya adalah sangat boleh sekali, ya, sangat boleh sekali Bapak Ibu menggunakan judul yang mirip seperti yang ada di internet misalkan, gitu ya. Mirip, boleh apa? Boleh sekali, boleh. Karena memang hasilnya nanti akan berbeda. Kalau hanya sekedar judul yang sama, boleh. Yang nggak boleh adalah Bapak Ibu contoh judulnya, contoh isinya lengkap lah, itu nggak boleh. Ya. Nah, ini bisa gunakan Quizmaker, bisa juga menggunakan ini, ya, menggunakan website dan yang lain-lainnya ini. Silakan bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini, silakan. Dan yang lainnya kemarin kita sudah belajar blog dengan Pak Nanang, kemudian pernah juga membahas ini, yang kiri ini Google Sites. Nah, itu menarik sekali, bisa digunakan untuk PTK, bahkan bisa nempel materinya di sana, bisa nempel soalnya di sana, dan yang lainnya. Intinya secara teknis Bapak Ibu bisa pelajari sendiri untuk media-media yang akan digunakan. Nanti di sini kita lebih banyak membahas bagaimana cara menulis, gitu ya. Cuma ini saya sampaikan beberapa inspirasi media yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran pandemi PTK, gitu ya, untuk PTK di masa pandemi. Nah, dari banyak inspirasi tadi, bagaimana cara nulis judul PTK-nya? Judul PTK itu sebenarnya simpel, ya, simpel. Kalau ingin bentuk yang baku, bisa seperti ini, ya, menulisnya. Artinya bisa dibolak-balik, atau mungkin ikuti ini saja juga boleh. Jika Bapak Ibu menggunakan metode atau model pembelajaran, maka kata depannya adalah penerapan. Atau ada yang menuliskannya implementasi, boleh. Tapi saya lebih suka kata penerapan. Penerapan metode titik-titik, silakan Bapak Ibu isi metode yang Bapak Ibu gunakan untuk PTK. Untuk meningkatkan titik-titik. Meningkatkan inilah yang apa? Tentukan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin hasil belajar. Bukan hanya sekedar ingin, tapi masalah di kelas yang utama apa? Kalau memang hasil belajar, iya ditulis di sini hasil belajar. Hasil belajar siswa apa di sini? Sampaikan spesifik. Karena memang PTK sifatnya purposive sampling. Jadi sesuatu yang kita teliti subjeknya sangat spesifik. Sehingga di sini kita tulis siswa kelas berapa, nama sekolahnya apa. Ya, di sini. Kemudian ditulis juga materinya. Ada juga yang nuliskan mata pelajaran, tapi boleh juga dihapus. Kenapa nggak usah pakai mata pelajaran? Karena ketika Bapak Ibu menulis materi, sudah terlihat mata pelajarannya apa. Gitu. Ada yang nulis gitu. Kalau mau ditambah juga boleh. Dan yang terakhir tahun pelajaran berapa ini boleh ditulis, boleh juga tidak. Tapi saran saya juga ditulis biar lengkap judulnya. Nah di sini silakan Bapak Ibu langsung isi di sini. Di sini ketika Bapak Ibu menggunakan metode. Kalau menggunakan media, Bapak Ibu tinggal mengganti kata penerapan menjadi penggunaan. Penggunaan media titik-titik. Nah, medianya pun boleh dihapus, ya. Kalau memang pengen langsung boleh. Penggunaan Google Classroom langsung, nggak usah media juga nggak apa-apa. Penggunaan Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi kelas 7 SMPN 1 Rogo Jambi, materi persamaan kuadrat, tahun pelajaran berapa lah, itu tinggal diisi di sini. Atau kalau pengen lebih lengkap, menggunakan dua hal, menggunakan metode dan juga media. Nah, silakan bisa dipadukan juga boleh untuk meningkatkan titik-titik, materi titik-titik dan titik-titik. Masalah formulasinya, formulasi dari judul
Kata depannya saya suka penerapan penggunaan, Pak. Saya suka upaya, boleh. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar, upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa dengan metode ini, boleh, boleh sekali. Intinya adalah judul itu mencakup masalah yang akan ingin kita perbaiki, subjek, kemudian solusinya apa, selesai. Jadi itu yang utama untuk PTK. Jadi sekali lagi boleh dibolak-balik gitu ya, asalkan masih enak dibaca. Yang paling sering penerapan penggunaan ini atau dibalik upaya untuk boleh. Nah, mungkin itu sedikit lagi, masih ada 5 menit, akan saya tampilkan mencari referensi dari internet gitu ya. Karena internet adalah jendela dunia saat ini ya, apalagi di masa pandemi. Bapak Ibu pasti kesulitan jika harus ke perpustakaan gitu ya, ke perpustakaan sulit, ke kampus mungkin juga membutuhkan akses yang rumit gitu, maka lebih baik mencari materi dari internet. Internet yang paling mudah digunakan adalah jelas dengan menggunakan Google gitu ya, Google. Kalau hanya sekedar mencari inspirasi, Bapak Ibu bisa langsung mencari di Google. Ya, misalkan mencari model pembelajaran gitu ya. Pengen model pembelajaran ya tulis saja Bapak Ibu model-model pembelajaran gitu. Oh, banyak sekali. Berbasis masalah, kontekstual, kooperatif, CIRC, NHT, TGT, banyak sekali. Tinggal diklik pilih yang mana, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau suka mod, atau kalau yang pengen metode pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Kooperatif ini cukup populer selama 20 tahun terakhir. Apa saja gitu ya, langsung aja jenis langsung. Ini kalau disebutkan bisa ratusan. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu aja yang sekiranya paling mudah untuk Bapak Ibu lakukan. Nah, sambil menunggu, ini loadingnya. Oke, cari yang lain, macet. Sepertinya internet saya. Oh, ini bisa, sudahlah. Banyak sekali ini. Di sini ada Jigsaw, Think Pair Share, Decision Making, Group Investigation, Mind Mapping, dan yang lainnya. Banyak sekali yang dapat kita pilih. Dibaca dulu langkah-langkahnya apa cocok dengan yang akan kita lakukan. Sekiranya cocok kita terapkan. Untuk mencari langsung seperti ini boleh, tapi sifatnya untuk inspirasi, ya, untuk inspirasi. Kalau untuk referensi tidak disarankan mengambil sumber dari internet yang sifatnya website atau blog secara langsung. Tetapi Bapak Ibu harus mencarinya dari sumber ilmiah. Bagaimana caranya? Kalau untuk referensi, kalau inspirasi tadi boleh, kalau referensi harus dari sumber ilmiah dengan bantuan Google Scholar. Di awal-awal selalu saya ingatkan agar Bapak Ibu rajin baca dulu. Google Scholar, tulis Google Scholar, kemudian diklik Google Scholar-nya. Masih loading. Oke, sambil nunggu loadingnya bisa juga dengan kata kunci Google Cendekia. Ingat-ingat Google Cendekia. Juga sama, arahnya akan mengarah pada Google Scholar tadi. Jadi hanya istilah bahasa Indonesia. Bentar, masih. Karena memang bersamaan dengan Zoom ya, jadi buka. Kadang macet. Oke, sambil menunggu terbuka karena sedikit gangguan Google-nya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan Google Scholar ataupun Google Cendekia. Kemudian setelah Google Scholar terbuka atau Google Cendekia terbuka, maka Bapak Ibu masukkan kata kuncinya ya, masukkan kata kuncinya yang akan Bapak Ibu gunakan. Sebentar, mungkin saya clear dulu, saya clear ini cache-nya, kadang sudah terlalu. Bentar ya Bapak Ibu, saya clear cache. 1 menit. Oke, kita buka lagi. Nah, sudah bisa terbuka. Sebentar, saya screen lagi. Nah, masuknya nanti akan seperti ini, atau bisa juga yang saya sampaikan tadi, Google Cendekia.
masuknya seperti ini, Google Scholar atau Google Cendekia itu sama saja. Nah, misalkan Google Cendekia, Bapak Ibu tulis model pembelajaran. Atau langsung gunakan kata kunci penerapan, maka nanti Bapak Ibu akan mengarah pada PTK. Ya. Istilah penerapan akan spesifik mengarah pada PTK. Misalkan penerapan Genius Learning. Ini, klik. Nah, otomatis nanti akan banyak sekali penerapan-penerapan ini. Kalau ingin mencari yang PTK, tapi artikel ya di sini, maka langsung Bapak bisa tinggal klik, oh ini penerapan strategi Genius Learning untuk meningkatkan hasil belajar. Oh cocok kayaknya dengan punya saya ini, akan saya ikuti. Tinggal diklik PDF-nya. Ya tinggal diklik, nanti terbuka gitu ya, terbuka, nanti bisa Bapak Ibu download. Dan dibaca dulu, apa sih yang bisa dilakukan untuk materi ini gitu. Nah, kebetulan yang sedang. Ya nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri ya. Caranya seperti itu untuk mencari sumber-sumber. Nah ini terbuka, tinggal kita klik misalkan jurnalnya yang mana gitu, jurnalnya yang mana. Nanti akan mengarah pada halaman PDF yang bisa Bapak Ibu download. Nah itu salah satu solusi ya, salah satu solusi, atau bisa juga dengan Google Book. Google Book, kemudian Bapak Ibu buka di sini Google Book-nya ini. Nah, nanti akan mengarah pada halaman Google Book. Misalkan ingin membaca metode suatu buku metode pembelajaran kooperatif. Nanti akan banyak sekali judul-judulnya ini. Judul-judul buku tentang metode pembelajaran kooperatif. Nah, banyak sekali yang bisa kita download gitu ya. Tetap bisa kita baca gitu ya, secara online. Tetapi sifatnya adalah di buku yang kita buka melalui Google Book tidak bisa terbuka penuh ya. Tidak bisa terbuka penuh artinya hanya sifatnya preview. Sepertinya sebentar, saya pindah ke Mozilla dulu. Google Chrome-nya sepertinya gangguan. Google Book. Oke. Bukanya lancar masuk. Ya, nanti boleh Bapak Ibu coba lah ya. Di HP juga bisa langsung buka Google Book atau Google Buku, boleh nulisnya Google Buku boleh. Kemudian setelah Google Buku ini terbuka, kebetulan Google-nya agak gangguan di sini, padahal kalau internetnya lancar, ya nanti bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, di Google Book ini, ya di Google Book ini nanti Bapak Ibu ketikkan kata kuncinya, misalkan metode pembelajaran kooperatif, gitu ya. Metode pembelajaran kooperatif. Maka nanti akan saya praktekkan ulang kalau ini masih error. Nanti akan mengarah pada buku-buku pembelajaran kooperatif, tetapi sifatnya preview. Jadi biasanya yang ditampilkan 1/5 isi buku atau maksimal 1/4. Ya, sisanya di mana, Pak? Sisanya Bapak Ibu harus beli. Tetapi untuk pengiritan gitu, untuk pengiritan ya nggak usah beli. Kalau memungkinkan ada materi yang bisa Bapak Ibu lihat dari 1/4 buku itu, kan lumayan, ya. Itu. Nah, ini sudah di-share, kebetulan punya saya yang gangguan. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini misalkan kami buka penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw nih. Nah, mungkin ke bawah. Nah, ini ada ke bawah bisa dibaca bab 1 seperti apa. Kalau kebetulan ada materi yang Bapak Ibu bisa baca, alhamdulillah, nggak perlu beli bukunya. Termasuk bisa dijadikan referensi yang dapat Bapak Ibu tulis untuk referensi di PTK nanti. Gitu ya. Jadi kalau bisa berselancar di di Google ini dengan mencari sumber-sumber. Misalkan ingin mencari sumber media pembelajaran, tinggal cari di sini. Media pembelajaran, kemudian diklik. Misalkan cari pengertiannya apa, pengertian media pembelajaran. Nanti kita akan kupas tuntas di minggu berikutnya ketika membahas bab 2.
Nah, itu mungkin sekarang hanya sekedar Bapak Ibu ingin mencari inspirasinya dari mana, bisa dari Google School, bisa dari Google langsung, bisa dari Google Scholar, bisa dari Google Book. Silakan bisa lebih banyak membaca dulu sebelum menulis. Nanti selebihnya kita mungkin diskusi di akhir kegiatan. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ardi. Terima kasih. Nanti bisa diskusi. Lebih banyak diskusinya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Pak Randi terkait dengan mendapatkan ide penelitian PTK ataupun PTS. Tentu mungkin ada Bapak Ibu yang sudah familiar dan sering menulis terkait dengan PTK ataupun PTS ini, dan ada juga Bapak Ibu yang mungkin belum. Tapi kita sepakat ya Bapak Ibu, kita mulai dari awal. Kita mulai dari idenya dulu. Bagaimana? Tadi sudah dicontohkan bagaimana apa saja yang terkandung dalam sebuah judul ataupun ide PTK itu. Ada sesuatu yang kita terapkan, ada media, ada model, ada strategi, ada dan lain sebagainya. Ada yang kita terapkan dan untuk apa? Tentu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, gitu ya, ataupun meningkatkan kualitas manajemen sekolah untuk PTS itu bisa. Nah, itulah inti dari judul ataupun ide dari PTK ataupun PTS. Nah, kita sepakat Bapak Ibu ya, kita mulai dari ide dan selanjutnya kita akan coba melihat sistematika. Sistematika dari laporan PTK ataupun PTS. Karena Bapak Ibu banyak yang menggunakan laporan itu untuk salah satu sebagai syarat. Karena pada dasarnya kita sebagai guru profesional yang mencari solusi ataupun untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Gurulah yang akan memperbaikinya. Izin share screen Bapak Ibu. Ya. Sudah terlihat screen saya Pak Randi ya? Ya, sudah Pak. Baik. Kita akan coba untuk melihat bagaimana sistematika dari laporan penelitian tindakan. Nah, laporan penelitian tindakan itu ada tindakan kelas ataupun tindakan sekolah. Yang jelas, seperti yang disampaikan oleh Pak Randi tadi, sesuatu tindakan itu dilakukan oleh guru. Nah, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, kemudian untuk memaksimalkan itu bisa. Memaksimalkan apa? Tentu kualitas pembelajaran. Apakah Bapak Ibu menggunakan media, model, strategi, dan lain sebagainya untuk meningkatkan itu. Nah, untuk cara berpikirnya, sederhana saja Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, kemudian bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah tanpa membebani siapapun. Kita berpikir sederhana, apa yang Bapak Ibu bisa terapkan? Ya, model yang sederhana saja seperti itu. Misalkan seperti model pembelajaran ataupun kita akan menerapkan ice breaking. Atau kita akan menerapkan pembukaan pembelajaran yang menarik agar meningkatkan motivasi belajar siswa terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah berpikir PTK itu yang wah seperti itu, kita harus menerapkan media yang tinggi seperti itu, tapi kita mulai yang sederhana dulu. Yang penting itu berguna, yang penting ada manfaatnya untuk pembelajaran di kelas. Nah, itu inti dari Bapak Ibu ketika ingin menerapkan ataupun ingin membuat sebuah laporan PTK. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki ide, kemudian judulnya juga sudah tadi diberikan oleh Pak Randi, lalu kita akan coba melihat sistematika. Nah, sistematika laporan penelitiannya. Nah, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Suhardi, Bapak Ibu. Kemudian aktivitas saya dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di Lombok, NTB. Sama dengan Pak Randi,
editor juga dan reviewer pada jurnal nasional. Saya salah satu pembimbing. Pembimbing nanti ketika Bapak Ibu sudah ada di kelas ini, kami akan bimbing di WA group tersebut. Nomor HP saya sudah ada di WA group tersebut. Nanti bersama-sama dengan para pembimbing yang lain ada di WA tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa simpan nomor saya. Sewaktu-waktu kita bisa konsultasi. Mungkin ada yang mungkin malu di grup, gitu ya. Ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin sungkan untuk diketahui teman-teman yang lain, bisa japri. Ya, itu sekilas perkenalan kita untuk malam hari ini. Selanjutnya kita akan coba melihat lebih jauh. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengetahui sistematika, bingung juga nanti bagaimana Bapak Ibu mulai menulis. Nah, ketika Bapak Ibu sudah di sini sekarang, minggu ini kita akan coba membuat judul. Judul, kemudian kita akan membuat outline sistematika penulisan laporan itu sendiri. Kemudian kita akan mulai menulis latar belakang atau pendahuluan. Oke? Sepakat ya Bapak Ibu, kita mulai step by step. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan siklus. Nanti dulu ya, ditahan dulu. Ataupun berapa siklus itu. Untuk malam ini kita fokus pada judul dan latar belakang dan sistematika. Baik. Nah, ini sedikit tadi renungannya Bapak Ibu. Ketika setiap hari kita harus lebih baik, kita harus lebih bagus seperti itu. Karena kalau kita hanya sama seperti itu, sama hari sekarang sama dengan hari kemarin, tentu kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Apalagi yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, itu orang-orang yang dikatakan celaka seperti itu. Sama seperti pembelajaran, Bapak Ibu kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, harus juga ada peningkatan. Apalagi menjadi seorang kepala sekolah, pengawas. Tentu harus ada perkembangan. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, tentu kita rugi. Jadi setiap hari kita dituntut untuk ada perbaikan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, khusus untuk pembelajaran di kelas, itu dinamakan PTK. Untuk perbaikan-perbaikannya. Kita melakukan perbaikan secara ilmiah, secara sistematis, sehingga itu disebut karya tulis ilmiah. Bagi Bapak Ibu kepala sekolah ataupun pengawas, Bapak Ibu bisa menerapkan sesuatu inovasi atau sesuatu strategi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Apakah dari sisi gurunya, apakah dari sisi manajemen sekolahnya, itu wajib kita sebagai pendidik, kita sebagai guru dan seorang pemerhati pendidikan, kita harus berusaha untuk meningkatkan itu. Oke, ini sedikit intermezzo. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Randi, karakteristiknya seperti apa? Nah, tentu ada permasalahan praktis yang ada di kelas ataupun sekolah. Ada masalah, kita sebagai guru tentu harus ada upaya untuk memperbaikinya, untuk meningkatkannya. Nah, ini sudah masuk dalam karakteristiknya. Ada masalah yang akan kita tingkatkan, kita sebagai guru menerapkan sesuatu metode ataupun strategi untuk memperbaikinya. Nah, kemudian kita menerapkan metode, media ataupun strategi, proses dan lain sebagainya. Itu yang kita terapkan. Untuk apa ya? Yang memperbaiki dan meningkatkan ini. Nah, tidak perlu populasi atau sampel. Cukup di kelas Bapak Ibu sendiri. Berapa siswa, Pak? Ya, berapapun siswa Bapak Ibu di kelas, itulah tanggung jawab kita yang akan kita perbaiki. Apakah 10, apakah 15, 30, tergantung berapa jumlah siswa Bapak Ibu di kelas. Nah, kemudian proses penelitian melalui siklus ini akan kita bahas pada minggu berikutnya. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah dulu membuat skripsi ataupun tesis, nah ataupun yang pernah membuat laporan PTK itu sendiri. Pada dasarnya untuk sebuah format
format laporan itu hampir sama Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau membuat, pasti Bapak Ibu guru pernah membuat laporan skripsi dulu ya. Ada bab 1. Bab 1, kemudian ada bab 2, bab 3, bab 4 sampai dengan lampiran. Nah, itulah yang ada pada laporan PTK. Nah, bab 1 sudah sangat familiar, ada pendahuluan. Kemudian bab 2 ada kajian teoretik ataupun biasa Bapak Ibu sebut kajian pustaka, landasan teori, itu sama saja istilahnya. Nah, yang jelas dalam bab 2 itu ada teori-teori yang berkaitan terkait dengan judul kita. Kemudian bab 3 metodologi. Nah, ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Setting ada berapa subjeknya, siapa sumber datanya, analisis datanya, dan lain sebagainya. Akan kita bahas secara sistematis. Nah, untuk malam ini kita akan fokus pada bab 1. Tadi judul sudah ya. Judulnya insya Allah Bapak Ibu bisa, minggu ini kita akan rancang judul, kemudian kita akan coba untuk membuat bab 1-nya. Oke, bab 1-nya ada pendahuluan, kemudian bagian A latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, lanjut kita ke bab 4. Nah, bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Yang semua ini Bapak Ibu akan tempuh gitu ya, akan tulis di satu laporan PTK. Nah, lalu ada daftar pustaka dan lampiran. Ini dalam sebuah laporan ini wajib. Nah, bagaimana teknis, kemudian bagaimana aturan, bagaimana polanya, nanti akan kita bahas pada minggu-minggu berikutnya. Nah, untuk minggu ini sesuai dengan jadwal kita akan fokus satu persatu. Sepakat ya Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu tulis di kolom chatting, sepakat? Kita akan mulai dengan judul dan kita akan fokus pada latar belakang. Oke, siap, sudah sepakat. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Randi bagaimana membuat judul. Nah, ini ada metode, ada media, ada strategi untuk meningkatkan apa? Apakah motivasinya, kemudian semangat belajarnya, hasil belajarnya, prestasinya. Silahkan Bapak Ibu yang punya ataupun yang paling mengetahui apa yang harus Bapak Ibu tingkatkan di kelasnya. Tentu di kelas itu pasti ada masalah. Apakah masalah disiplin siswa, apakah hasil belajar siswa jelek, ataupun motivasi belajarnya pada pelajaran tertentu itu tidak bagus. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus perbaiki melalui PTK. Nah, oke. Kita mulai ke fokusnya terkait dengan bab 1, pendahuluan. Nah, bab 1 itu ada isinya bagian A latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat. Nah, ini Bapak Ibu harus tulis pada bab 1. Tentu isinya supaya kita tidak bingung, karena kalau kita tidak tahu isinya, kadang kita bingung mau tulis apa, sehingga muter, nggak ketemu intinya. Nah, latar belakang Bapak Ibu adalah alasan. Nah, alasan yang kita harus kemukakan pada bagian latar belakang. Penjelasannya lebih rinci di sini. Ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu membuat sebuah latar belakang, ya, jadi bisa Bapak Ibu fokus pada 4 bagian ini. Oke? Apapun judulnya, apapun media yang Bapak Ibu terapkan di kelas ataupun strateginya, untuk membuat sebuah latar belakang masalah, itu Bapak Ibu fokus pada 4 komponen ini. Oke, supaya tidak muter-muter, tetapi inti dari yang ingin dijelaskan pada latar belakang itu tidak ketemu. Nah, jadi yang pertama isinya adalah sampaikan masalah utamanya. Oke,
masalah pokoknya apa? Apa masalah pokok yang Bapak Ibu bahas? Misalkan Bapak Ibu akan bahas terkait dengan penerapan media Zoom meeting untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di masa pandemi. Nah, masalahnya adalah prestasi ataupun hasil belajar siswa di masa pandemi itu yang Bapak Ibu jelaskan. Itu yang Bapak Ibu jelaskan pada awal. Bisa Bapak Ibu kaitkan dengan pembelajaran pada masa daring, kemudian prestasi belajar itu menurun pada masa pembelajaran daring karena memang agak sulit ya. Nah, seperti itulah masalah pokoknya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, nah Bapak Ibu jelaskan masalahnya di lapangan seperti apa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah di kelasnya seperti apa, tahu masalahnya apa, ternyata di kelas saya juga terjadi seperti itu. Karena kita sudah belajar daring ataupun masalahnya apa yang ada di kelas, itulah yang Bapak Ibu sampaikan. Bisa ini menjadi paragraf pertama, ini menjadi paragraf kedua. Oke, masalah Bapak Ibu di kelasnya seperti apa? Disampaikan masalahnya sehingga menarik untuk diteliti. Oh, ternyata di kelas saya juga terjadi seperti apa yang menjadi masalah pokoknya. Nah, jadi berkaitan, sampaikan masalahnya terlebih dahulu. Lalu Bapak Ibu di paragraf ketiga, Bapak Ibu sampaikan idealnya, kondisi ideal menurut teori yang Bapak Ibu akan terapkan nanti. Masalahnya adalah kurangnya prestasi ataupun menurunnya prestasi belajar di masa pandemi. Nah, lalu ketika Bapak Ibu sudah membaca teori, membaca buku, membaca jurnal, oh ternyata ada satu media nih, ada satu strategi untuk meningkatkan prestasinya. Nah, itulah yang Bapak Ibu tulis di paragraf ketiga terkait dengan teorinya, terkait dengan hasil penelitiannya. Jadi nyambung gitu ya. Sudah ada masalahnya di lapangan, kemudian Bapak Ibu mau menerapkan apa? Apakah Bapak Ibu mau menerapkan satu strategi yang menurut hasil penelitian ataupun yang Bapak Ibu ingin terapkan? Itu bagus seperti itu. Nah, jangan lupa di bagian latar belakang, bagian paragraf ideal teori ini, itu harus ada sumber. Nah, ini wajib. Hukumnya Bapak Ibu mengkaitkan dengan sumber-sumber ataupun teori-teori yang secara hasil penelitian ataupun yang ada di buku itu sudah bagus untuk diterapkan gitu ya. Tetapi bagaimana kalau diterapkan di kelas Bapak Ibu? Nah, itulah yang Bapak Ibu akan lakukan pada PTK. Nah, udah jadi nih 3 paragraf kita dari masalah utamanya, kemudian masalah yang ada di kelas Bapak Ibu, kemudian secara teorinya idealnya seperti apa. Lanjut ke paragraf keempat, urgensinya. Nah, apa sih pentingnya penelitian yang Bapak Ibu lakukan ini? Kenapa ini penting Bapak Ibu lakukan di kelas? Nah, tentu ini akan Bapak Ibu jelaskan kalau ini tidak dilakukan gitu kan. Ada dampak-dampak yang akan terjadi. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai guru kelas, sebagai pendidik di kelas, di sekolah itu menerapkan ini agar permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti itu, ataupun bisa terpecahkan oleh penelitian ini. Nah, ingat ya Bapak Ibu, dalam latar belakang itu harus ada 4 komponen ini. Apakah nanti Bapak Ibu mau buat 1 paragraf, 2 paragraf dalam masalah utama, silahkan. Yang jelas 4 komponen ini harus ada. Oke, jangan sampai nanti latar belakang Bapak Ibu muter-muter dari undang-undang, dari kemudian dari peraturan pemerintah, ujung-ujungnya tidak ketemu apa sih masalahnya seperti itu. Nah, kalau sudah ada seperti ini, silahkan Bapak Ibu mulai sekarang. Mulai ada nih terpikirkan apa isi latar belakang saya nanti.
Nah, yang pada minggu ini kami akan coba memotivasi Bapak Ibu untuk membuat judul dan latar belakang. Oke, latar belakang sudah ya, sudah Bapak Ibu, dan kita lanjut ke bagian nomor B, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya Bapak Ibu, ini tipsnya, gunakan kalimat tanya. Kata kalimat tanyanya menggunakan kata bagaimana. Ya, karena bagaimana ini lebih banyak Bapak Ibu melihat dari sisi prosesnya nanti. Bagaimana proses pembelajaran ataupun bagaimana penerapan media pembelajaran Zoom meeting untuk meningkatkan apa prestasi misalkan. Nah, lalu bagaimana hasil belajarnya setelah penerapan media Zoom meeting tadi. Nah, ini yang Bapak Ibu tulis dalam rumusan masalah. Nanti kita akan lihat contohnya secara langsung ya Bapak Ibu supaya lebih oke. Nah, kemudian PTK masa pandemi sangat mungkin. Oh, ini sudah dibahas sama Pak Randi tadi. Bapak Ibu bisa terapkan media-media online itu sebagai sarana untuk mengumpulkan data, dan itu sangat dimungkinkan sekali pada masa pembelajaran daring. Dan kita berdoa supaya segera berhenti pembelajaran daring ini dan bisa tatap muka sama siswa kita. Kemudian ini terkait dengan rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, tujuan dan manfaat nanti akan kita lihat di contoh secara langsungnya. Kemudian sedikit ada tips Bapak Ibu. Kita melihat dan pahami sistematikanya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan sistematika yang ini terlebih dahulu nanti di laporan Bapak Ibu. Buat seperti ini. Dari judulnya apa dulu, kemudian dalam satu lembar itu Bapak Ibu buat kerangkanya seperti ini. Nah, pada minggu ini Bapak Ibu bisa membuat ataupun fokus pada bab 1, pendahuluan. Nah, itu terkait dengan kerangka ataupun sistematika. Lalu merencanakan idenya, ide dan konsepnya. Tentu Bapak Ibu yang tahu akan masalah ataupun yang Bapak Ibu akan terapkan di kelas. Oke. Kemudian buat kerangka tulisan. Nah, seperti tadi Bapak Ibu buat outline-nya terlebih dahulu. Kemudian satu persatu Bapak Ibu kerjakan. Karena kalau Bapak Ibu mau kebut semalam akan sulit sekali. Ujung-ujungnya nanti akan copy paste. Ya, jadi malam ini ataupun minggu ini buat target. Nah, buat target ada tentukan deadline. Minggu ini saya akan buat judul dan bab satunya harus selesai. 1 minggu gitu ya. Atau 1 hari kita buat 1 kalimat pada bagian latar belakang paragraf pertama. Hari kedua kita buat paragraf kedua dan seterusnya. Dan nanti setelah 1 minggu Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 judul dan latar belakang. Dan tentu mulai dari sekarang. Kalau saya pernah punya pengalaman, yang mulai itu memang sulit, yang sulit itu adalah memulai. Kalau teorinya dari zaman dulu PTK-nya sudah ada. Kemudian materinya dari dulu sudah ada. Tetapi yang sulit adalah memulai. Nah, oleh karena itu tepat Bapak Ibu ada di kelas ini, kami akan coba untuk memotivasi Bapak Ibu, kemudian memberikan materi-materi, kemudian yang terpenting adalah saya berikan contoh untuk laporan PTK dan PTS. Nah, di kelas Bapak Ibu sudah ada ini. Di kelas Bapak Ibu sudah kami sharing tadi ya terkait dengan materi. Materinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini contoh-contoh. Ini PPT kita pada hari ini, kemudian contohnya. Contoh laporan PTK dan PTS. Nah, ini beberapa yang kami berikan untuk hari pertama.
Ini Bapak Ibu bisa pelajari, bisa didalami, pahami terkait dengan contoh ini. Jadi sistematika, kemudian isinya apa, ini Bapak Ibu bisa contoh. Jangan dijiplak tetapi dicontoh. Oke. Nah, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat contoh laporan PTK yang pertama. Nah, ini ada meningkatkan motivasi menggunakan strategi ataupun metode pembelajaran group investigation. Nah, ini contoh laporan dari Ibu Eni. Ini lengkap Bapak Ibu dari cover sampai daftar pustakanya ada. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari dan baca-baca terlebih dahulu. Karena ada pepatah kuno dulu seperti kata Pak Randi, ketika kita coba untuk baca terlebih dahulu. Kita coba untuk pelajari terlebih dahulu, barulah kita menulis. Kalau kita menulis terlebih dahulu, karena kalau kita menulis terlebih dahulu akan bingung nanti. Kita nggak tahu isinya, nggak tahu sistematikanya, ya jadinya harus baca terlebih dahulu contoh-contohnya. Ya. Nah, latar belakang seperti yang saya sebutkan tadi, ada masalahnya. Apa masalah di kelasnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu di kelas ini ada pembelajar, ada masalahnya. Nah, Bapak Ibu bisa baca nanti ini masalah KKM-nya kah, kemudian dari hasil belajarnya, dari hasil evaluasi Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu bisa masukkan pada latar belakang. Kemudian Bapak Ibu akan menerapkan apa gitu ya? Menerapkan metode apa? Nah, ini terkait dengan teori-teori untuk mencapai itu ataupun secara idealnya menurut teori ataupun hasil penelitiannya Bapak Ibu sampaikan di latar belakang ini juga. Nah, lalu yang bagian ketiga. Bagian ketiga kemudian apa yang menjadi urgensinya ataupun yang menjadi pentingnya penelitian itu. Nah, itu yang Bapak Ibu sampaikan pada bagian ketiga. Apa yang Bapak Ibu ingin capai seperti itu? Apakah Bapak Ibu ingin menyelesaikan permasalahan? Apakah Bapak Ibu ingin meningkatkan sesuatu? Silahkan. Nah, yang jelas konsep dan isi latar belakang itu 4 komponen tadi. Ingat ya, dan nanti dibuka kembali. Kemudian ada rumusan masalah. Mohon maaf, ini mungkin ada kesalahan 1.2 mungkin di sini ataupun bagian B. Kalau struktur ini bisa Bapak Ibu mengikuti dari laporan PTK yang ada pada instansi Bapak Ibu, misalkan dari di Kemendikbud dan lain sebagainya. Nah, rumusan masalah. Nah, ini bisa Bapak Ibu menggunakan kata bagaimana, ya silahkan, apakah juga boleh, yang penting kalimat tanya. Bagaimana penerapan? Nah, ini biasanya lebih luas menggunakan kata bagaimana. Ya. Ini 1.2. Kemudian 1.3-nya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini Bapak Ibu menjawab dari rumusan masalah. Nah, ketika Bapak Ibu bertanya terkait dengan bagaimana penerapannya, nah ini Bapak Ibu bisa jawab di sini. Ada tujuannya, apa tujuan Bapak Ibu melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. Jika 2 rumusan masalahnya, 2 pula tujuan penelitiannya. Kemudian manfaatnya. Nah, ini manfaat Bapak Ibu melakukan PTK ini secara teoritis dan secara praktis. Nah, ini secara teorinya untuk apa gitu? Untuk menambah wawasan kah ataupun untuk menambah ajaran teori dan lain sebagainya. Nah, secara praktisnya atau manfaat secara praktisnya Bapak Ibu, apa manfaat untuk siswa, untuk sekolah dan untuk pengembangan pembelajaran itu sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu ringkasnya materi kita pada malam hari ini. Dan kita akan coba fokus pada judul dan latar belakang ataupun bagian bab 1 dari laporan PTK Bapak Ibu yang pada
pada nantinya kita akan coba mendapatkan satu laporan penelitian yang secara utuh dan layak untuk Bapak Ibu gunakan. Mungkin ada yang menggunakan sebagai syarat tertentu. Oke, seperti itu Pak Randi dan Bapak Ibu semua, materi kita pada malam hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu bisa membuka kembali nanti contoh-contoh ataupun materi kita pada malam hari ini untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman ataupun sebagai inspirasi Bapak Ibu bisa menulis PTK sendiri. Untuk selanjutnya kita akan coba diskusi, kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi untuk berdiskusi Bapak Ibu terkait dengan judul, terkait dengan bab 1, karena kita akan coba fokus. Mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang terkait dengan daftar pustaka, terkait dengan bagian yang jauh-jauh itu jangan dulu ya. Kita akan fokus pada bagian pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Ya, ini sudah ada banyak sekali yang sudah angkat tangan. Ada Ibu Husnul Khotimah, ada Bu Sri Windarti, ada Bu Kiswati dan Ibu Rini dan Bapak Dewa Dalam, 5 orang ya. Saya persilakan yang pertama Ibu Husnul Khotimah untuk bertanya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Silakan Bu Husnul. Dibuka mic-nya, Bu. Atau Ibu Rini Royani. Dibuka mic-nya, Bu. Dan silakan bertanya secara langsung. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Randy dan Bapak Moh Sohadi, luar biasa. Saya mendapatkan pencerahan dan tambahan ilmu untuk penulisan PTK. Begini Bapak, berkaitan dengan judul yang pertama yang saya tanyakan, ini saya itu punya judul seperti ini Bapak. Saya mohon tanggapan dari Bapak Moh Sohadi, bagaimana apakah judul saya ini bisa digunakan untuk PTK. Yang pertama, terkait dengan judul, peningkatan kemampuan menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi melalui metode The Power of Two, berbantuan WhatsApp pada siswa kelas 8B SMP Negeri 1 Kebak Kramat, semester genap tahun pelajaran 2021-2022 ya. Ya. Berkaitan dengan judul saya mohon untuk tanggapan Bapak. Satu itu. Lalu yang kedua Bapak, untuk latar belakang, sejauh mana saya harus menuliskan latar belakang saya di dalam PTK itu. Ya. Permasalahannya begini, mungkin tiap kabupaten itu selingkungnya berbeda, ya Bapak. Dulu ketika saya untuk waktu kenaikan pangkat 4A, ketika untuk ke 4A, saya selalu disalahkan pada latar belakang, karena latar belakang yang saya buat itu terlalu jauh. Lalu saya sendiri juga bingung, harus saya tulis seperti apa untuk latar belakang dengan judul saya. Lalu yang ketiga, untuk latar belakang atau bab 1 itu idealnya berapa lembar? Baik. Berikutnya, untuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu berapa macam jenis, Bapak? Ya. Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini Royani. Pertanyaannya sangat komplit dan mungkin bisa ada Bapak Ibu yang pertanyaannya hampir sama dengan Bu Rini. Kita akan coba memberikan jawaban. Silakan yang pertama Pak Randi Pratama untuk menanggapi terkait dengan judul. Baik, yang pertama akan saya tanggapi tentang mungkin beberapa ya langsung.
beberapa pertanyaannya Bu Rini. Yang pertama tentang judul. Saya rasa judulnya nggak ada masalah dari judulnya Bu Rini. Bisa. Yang penting ada sesuatu yang jadi topik permasalahan utama di kelas Ibu. Jika dirasa di kelas Ibu yang akan diangkat permasalahannya adalah suatu kemampuan dalam hal tertentu, maka silakan. Masalah metode yang digunakan, media yang digunakan itu juga sesuai dengan kemampuan Ibu dan juga kondisi siswa. Jika itu dirasa mungkin, nggak masalah. Jadi memang PTK itu sifatnya personal, menyesuaikan dari guru dan siswa. Jadi nggak perlu khawatir dengan judulnya. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit tentang tadi menyinggung rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah, berapa poin rumusan masalah yang kita tulis. Nah, tidak ada aturan tentang berapa poinnya, Ibu. Jadi Ibu bisa menulis satu boleh, misalkan bagaimana penerapan proses pembelajaran ini sampai tahun gitu ya. Itu boleh satu, boleh, atau boleh dipisah menjadi 2 bagian atau mungkin 3 bagian. Misalkan yang pertama, bagaimana prosesnya dan ditulis lengkap gitu ya, lengkap sesuai judul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peningkatan misalkan hasil belajarnya, misalkan kalau kita ingin meneliti hasil belajar, atau mungkin bagaimana peningkatan kemampuannya gitu, atau mungkin bagaimana peningkatan aktivitasnya, yang jelas sesuai dengan judulnya. Atau bisa juga jadi beberapa poin, nggak masalah. Asalkan yang penting adalah nanti di kesimpulan, ya. Ketika Bapak Ibu menulis rumusan masalahnya itu 2, maka kesimpulannya juga harus 2 poin, gitu ya. Kesimpulan misalkan ya, maka menjawab rumusan masalah secara sinkron. Jadi kesimpulan 1 akan membahas permasalahan 1, gitu. Kesimpulan 2 akan membahas permasalahan 2, gitu. Jadi secara benang merah ada. Mungkin itu Pak Rini bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Rini, mantap sekali. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Tadi ada kasuistis ya, dan Bapak Ibu mungkin ada yang seperti Bu Rini pernah dikoreksi oleh tim penilai, latar belakangnya terlalu jauh gitu ya. Nah, memang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ada beberapa latar belakang yang memang terlalu jauh mengambil sehingga tidak terlihat masalahnya dan Bapak Ibu mau menerapkan apa, itu intinya. Nah, saya coba share PPT lagi. Ya. Abstrak. Ya, latar belakang. Baik, Bu Rini. Ada beberapa kasus memang dan sering kami melihat Bapak Ibu misalkan seperti ini. Judulnya itu mau menerapkan pembelajaran Zoom atau media Zoom meeting untuk meningkatkan hasil belajar di masa pandemi. Itu judulnya. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan Zoom di pembelajaran daring di kelas apa ataupun di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian muncul latar belakang. Pertama kan latar belakang. Jangan Bapak Ibu terlalu jauh sampai menjelaskan terkait dengan situasi COVID, kemudian Bapak Ibu jelaskan kasus COVID-nya kapan gitu. Padahal tidak ada hubungannya seperti itu. Itu yang sering saya lihat latar belakang yang terlalu jauh seperti itu. Itu kasusnya. Kemudian kalau bisa, kalau seperti beberapa pengalaman yang kami ambil dari guru-guru binaan juga, langsung to the point. To the point-nya jelaskan masalah pokoknya apa. Jadi jangan terlalu banyak muter-muter di undang-undang Sisdiknas. Padahal Bapak Ibu ingin menjelaskan Zoom meeting dan meningkatkan apa gitu. Langsung saja to the point pada masalah utamanya, yaitu terkait dengan hasil belajar dan Bapak Ibu ingin menerapkan media pembelajaran tertentu. Nah, itu yang Bapak Ibu fokuskan. Jangan sampai judul Bapak Ibu terkait dengan Zoom meeting, Bapak Ibu bahas daringnya, bahas COVID-nya, bahas
dari kapan pembelajaran daring itu muncul. Nah, itu yang kurang tepat. Langsung to the point ya Bapak Ibu. Dan berapa lembar? Berapa lembar idealnya sebuah latar belakang? Tentu tidak ada kata ideal. Yang jelas ini 4 komponen itu harus ada. Ada masalahnya, mohon maaf. Kemudian ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin terapkan. Kemudian ada secara teoritisnya apa. Kemudian urgensi ataupun pentingnya PTK yang Bapak Ibu lakukan. Jika komponen itu sudah ada, saya yakin itu sudah dari pengalaman, dari teori, dari beberapa artikel yang ataupun laporan yang layak dinilai, kami melihat itulah intinya. Nah, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Jadi diperhatikan 4 komponen itu ya. Kemudian terkait dengan rumusan masalah, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan rumusan masalah yang terkait dengan berapa yang ataupun apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan di penelitian Bapak Ibu. Apakah 2, 3, dan 4 itu disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam menulis laporan. Jika bisa Bapak Ibu menuliskan 5 juga bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu mampu untuk mengupasnya semua? Misalkan dilihat dari sisi prosesnya, bagaimana penerapannya, bagaimana dampaknya, apakah faktor-faktornya, banyak sebenarnya yang bisa Bapak Ibu kupas, tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah Bapak Ibu mampu? Yang banyak yang saya lihat biasanya cukup 2 rumusan masalah atau 3. Itu sudah standar untuk Bapak Ibu bisa gunakan. Apakah bisa lebih sedikit, standarnya 2 atau 3? Apakah bisa 10? Bisa sebenarnya, tapi apakah Bapak Ibu mampu? Nah, itu intinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Silahkan Pak atau Ibu Kiswati Aturobi. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama. Terima kasih Bapak. Tadi saya sambil Bapak menerangkan, saya juga baca-baca yang di Google Drive itu, menemukan satu PTK, terus ada Bapak menerangkan di latar belakang itu ada masalah utama, kemudian masalah yang di lapangan, teori, dan urgensi itu. Terus di PTK yang saya baca tadi, ada latar belakang, terus identifikasi masalah. Itu bedanya dengan yang latar belakang tadi apa Pak? Identifikasi masalah yang ya, ada. Masalah utamanya apa? Dimasuk sama dengan yang di latar belakang yang bagian 2 atau apa? Kok dibedakan, dipisahkan yang dicontoh yang ada di Google Drive tadi loh? Oh ya. Baik. Mungkin saya jawab Pak Ardi ya. Ya, silakan Pak Randi. Oke, terima kasih Bu Kiswati ya atas pertanyaannya ya. Itu tadi adalah contoh-contoh PTK yang sudah dibuat oleh guru-guru ya. Artinya beberapa format mungkin berbeda gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu sesuaikanlah kalau hanya format gitu, apakah ada identifikasi atau mungkin ada alternatif solusi dan yang lainnya, terkadang ada seperti itu gitu. Itu menyesuaikan dengan tempat Bapak Ibu akan mengirimkan PTK-nya gitu. Mungkin bisa dilihat contoh-contoh PTK di sekitar Bapak Ibu dulu, contoh tinggal menyesuaikan format aja sih gitu. Yang jelas identifikasi masalah dan juga apalagi biasanya identifikasi kemudian alternatif solusi itu biasanya sebenarnya sudah tercakup dalam latar belakang gitu. Cakup dalam latar belakang. Cuma di bentuk tertentu, di format tertentu ada yang dipisahkan. Jadi latar belakang itu di dalamnya ada 1.1 identifikasi masalah, 1.2 apa. Jadi ada poin-poin tersendiri di dalam poin latar belakang. Itu biasanya terbawa, kalau tidak salah terbawa dari formatnya UT, Universitas Terbuka. Itu seperti itu. Tetapi kembali lagi kalau Bapak Ibu ingin membuat PTK untuk hal tertentu, sesuaikan saja formatnya. Jadi nggak ada masalah. Tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari latar belakang. Karena sesungguhnya sekalipun tidak ada poin identifikasi masalah,
sesungguhnya kita wajib mengidentifikasi masalah kita di latar belakang gitu. Wajib kita tulis secara deskripsinya. Gitu Ibu. Jadi nggak masalah. Ada atau tidak itu nggak masalah. Ya. Hanya Sebenarnya format. Bu Kiswati, itu tergantung dari format. Misalkan ada yang format dari Kemendikbud ataupun ada yang dari Kemenak, itu memang berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu ikuti panduan tempat Bapak Ibu mau mengajukan laporannya di mana. Sama seperti skripsi dulu, kalau Bapak Ibu ada di kampus tertentu, pasti Bapak Ibu ikuti aturan yang ada di kampus itu sendiri. Kalau kita mengikuti aturan yang lain, tentu tidak akan diperbolehkan. Jadi saran saya diikuti aturan di mana Bapak Ibu bernaung. Silahkan selanjutnya Ibu siapa tadi yang sudah saya persilahkan? Ibu Sri Hartati. Silakan Ibu Sri. Dibuka mic-nya, Bu. Ya. Dibuka mic-nya. Ya, sudah. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah membimbing kami. Kami akan mengajukan dua pertanyaan, yaitu masalah judul dan latar belakang. Di sini apakah masalah judul itu harus ya ada menggunakan penerapan atau penggunaan itu, atau mungkin bisa yang lain? Karena kami membuat judul mungkin ya bisa diterima, yaitu judul kami untuk PTK nanti, pengembangan bahan ajar matematika pada materi penjumlahan pecahan berbasis inquiry terbimbing untuk siswa kelas 5 tunarungu SLB Negeri tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini. Dan untuk latar belakang, berapa batasan untuk teori ilmiah di dalam latar belakang itu? Terima kasih Bapak, kami mohon penjelasannya. Silakan Pak Randi, bisa di... Ya, saya bahas judul, nanti Pak Randi bahas yang latar belakang. Baik Ibu Sri, Bu Sri Hartati, Sri Ondong ya Bu. Saya sampai hafal namanya Ibu. Oke, Ibu, jadi untuk PTK memang tidak ada kalimat atau kata yang spesifik untuk yang dapat kita gunakan untuk judul gitu ya, untuk judul. Tetapi karena ini merupakan suatu penelitian tindakan, maka kata-kata yang digunakan adalah kata-kata judul yang Ibu tuliskan sebenarnya secara garis besar sudah mengarah ke bentuk yang tepat. Mungkin kalau ingin lebih tepat, maka sedikit boleh diubah, kata pengembangan tadi diganti dengan penerapan. Kenapa kok diganti gitu ya? Kok nggak boleh pengembangan? Karena istilah pengembangan itu ada jenis penelitiannya tersendiri, yaitu penelitian pengembangan, research and development. Nanti Ibu membuat suatu perangkat yang nanti akan fokusnya di perangkat itu. Sedangkan kalau PTK, Ibu juga membuat perangkat, tetapi nanti tinggal diterapkan atau digunakan atau dimanfaatkan, sehingga istilah yang digunakan adalah penerapan. Kita sudah ada perangkatnya, kita terapkan. Tetapi kalau kita istilahnya pakai pengembangan, maka kita fokus mengembangkan gitu. Jadi tapi secara garis besar nggak ada masalah Ibu, jadi bisa dilanjutkan judul itu. Itu aja dari saya Pak Soti. Baik, terima kasih Pak Randi atas jawabannya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di grup, atau Bapak Ibu bisa japri kami pribadi, itu boleh, dan dipersilahkan Bapak Ibu untuk konsultasi. Untuk minggu ini silahkan dikonsultasikan terkait dengan judul dan latar belakang. Insya Allah semua akan kami jawab. Di grup itu sudah ada 3 atau 4 orang pembimbing yang nanti siap untuk memeriksa ataupun memberikan saran dan masukan pada tulisan Bapak Ibu. Mbak Ade, sedikit saya tambahkan tadi, yang kedua tadi latar belakang, sekalian saya jawab ya. Untuk latar belakang tadi Ibu menanyakan berapa maksimal atau minimal Ibu? Oh ya. Sebentar, saya bunyikan lagi. Berapa Ibu sampaikan tadi? Suara. Ya. Terima kasih Pak.
untuk latar belakang itu berapa batasan untuk teori ilmiahnya, gitu Pak ya. Jadi ya itu saja, karena ada yang banyak, ada yang sedikit, jadi kami agak ragu berapa yang tepat untuk teori ilmiah. Terima kasih Pak. Oke, Ibu akan saya jawab. Untuk batasan sesungguhnya tidak ada, Ibu. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal gitu ya. Yang jelas menyesuaikan dengan apa yang akan kita teliti. Jangan sampai tidak ada sama sekali, itu yang pertama. Ya. Kalau memang biasanya di buku-buku itu menyarankan minimal ada kalau biasanya, tapi hanya sebatas saran, biasanya minimal 2 atau 3 gitu. Minimal 2 atau itu sudah sangat minimal sekali, jangan sampai di bawah itu artinya. Misalkan minimal 3. Artinya untuk menguatkan bukan hanya dari sudut pandang satu ahli, tapi paling enggak triangulasi lah, maksudnya tiga sudut pandang lah yang menyatakan bahwasannya metode ini layak digunakan. Masalah maksimalnya berapa? Bebas Bapak Ibu bisa tambahkan sebanyak mungkin asalkan masih enak dibaca dan memang teori tersebut sangat menunjang dengan penelitian Ibu dan tidak ditulis berulang-ulang. Jadi apabila menemukan teori yang hampir sama bisa digabung jadi satu dan ada tekniknya. Nanti mungkin kita bahas tekniknya lebih lanjut di bab berikutnya. Baik, terima kasih Pak Randi dan Ibu Sri Hartati pertanyaannya. Silakan selanjutnya Bapak Ibu Sudarmo. Silakan Ibu Sudarmo. Dibuka mic-nya, Bu. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf, saya Ibu Pilih Karini lupa mengganti nama karena saya menggunakan. Oh iya Ibu, silakan. Mohon maaf, saya Ibu perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Ibu Karini. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Bapak. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan ini, Bapak, dan saya sangat tertarik sekali karena selama ini saya sangat tertutup ataupun saya sangat takut membuat PTK, Bapak. Karena saya mendengar teman-teman semua luar biasa, sehingga saya terbuka pikiran saya ingin mencoba membuat PTK, Bapak. Nah, yang saya ingin tanyakan, Bapak, karena sekarang sekolah saya sudah memulai pelajaran tatap muka, jadi kelas yang saya pakai itu dibagi menjadi 2, ada yang daring sama ada yang tatap muka. Nah, pertanyaan saya, Bapak, apakah boleh kita menggunakan siswa yang sebagai sampel itu sebagian dari siswa yang seluruhnya, Bapak? Karena saya mempunyai kendala gini, ketika metode yang saya gunakan di daring, itu mereka luar biasa antusiasnya, Bapak. Aktivitas belajarnya luar biasa. Nah, ketika di tatap muka, anak-anak yang tadinya luar biasa memberikan komentar, memberikan pertanyaan, sanggahan itu banyak banget, tetapi ketika tatap muka itu kebalikan, Bapak. Mohon izin, mungkin ada masukan, apakah saya boleh menggunakan judul PTK dengan dua tatap muka dan daring, tetapi dengan satu judul untuk mencapai tujuan saya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Ibu, mungkin langsung saya respon ya, Pak Sordi ya. Yang pertama adalah kita kembali lagi ke definisi dari PTK, yaitu K-nya adalah kelas. Artinya kita, dan di PTK juga tidak ada istilah sampel dan populasi. Artinya ketika memang kita mau meneliti di sebuah kelas, berapa siswanya, kita harus teliti semuanya. Ya, Pak, di kelas saya cuma ada 10. Apakah boleh? Boleh semuanya, pokoknya 10. 10 ya 10. Kecuali memang siswanya kebetulan sakit atau nggak masuk, atau itu artinya sudah hal yang lain. Tetapi kalau sifatnya ini memang dilema PTK ketika proses pembelajarannya dibagi 2 seperti ini, itu memang dilema. Artinya ketika kita mau meneliti separuh, kita menerapkan metodenya juga kurang tepat, atau menerapkan medianya juga kurang tepat kalau kita lakukan hanya separuh kelas, karena kita bukan penelitian yang sampel populasi, itu bukan seperti itu. Jadi solusinya adalah Bapak Ibu harus memang dipastikan satu kelas itu bisa berkumpul secara luring atau berkumpul secara daring gitu. Jadi solusinya adalah kalau memang bisa semuanya daring, ya daring saja, nggak masalah gitu kan. Kan artinya ada yang daring, ada yang luring. Berarti kalau PTK-nya bisa daring full aja, nggak masalah. Sambil menunggu nanti bisa luring full. Mungkin itu Ibu, selebihnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk teknis. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Bapak. Terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu sudah mau hadir. Baik. Pilih Karini ya. Kita lanjutkan dan
Pak di grup WA ataupun Bapak Ibu nanti di kelas bisa langsung mengajukan tulisan judul dan latar belakangnya. Kami akan berikan masukan dan saran untuk PTK Bapak Ibu. Mungkin kita coba lihat di grup di chat Zoom meeting Bapak Ibu. Pak Randi? Mungkin langsung akan saya jawab beberapa secara langsung, ya Pak Surya. Ya. Ini dari Bu Nyomiatin, di mana untuk bisa dapatkan teori-teorinya Bapak? Sudah saya bahas tadi, mungkin Ibu ada yang terlewat. Bapak Ibu bisa cari teori-teorinya di Google Scholar atau Google Book. Atau kalau mau cetak ya berarti Bapak Ibu harus beli bukunya, gitu ya. Kalau nggak punya beli kesulitan beli buku, aksesnya misal masih masa pandemi bisa online tadi, bisa pakai Google Scholar atau Google Book bisa. Mungkin nanti video rekaman ini nanti akan kami share, bisa dipraktekkan gitu ya. Kemudian apakah pembelajaran daring bisa untuk PTK? Bisa. Yang jelas ketika pembelajaran daring Bapak Ibu semua perangkat-perangkatnya daring. Ya. Mulai dari kelasnya misalkan dengan menggunakan Google Classroom ataupun yang lain, silakan medianya disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu menggunakan media tersebut dan siswanya. Jangan sampai penggunaan Zoom tetapi siswa saya sinyalnya lemah Pak. Nah, itu kurang tepat. Nanti akan banyak problem. Harus sesuaikan dengan Bapak Ibu dan sesuaikan dengan kondisi siswa. Silakan bebas. Baik. Nggak ada yang salah dari model metode. Silakan bisa dilanjutkan Pak Sordi. Saya jawab yang ada di chat Zoom meeting. Ibu Airo Hayati, apakah harus didahulukan pembuatan proposalnya? Bapak Ibu silahkan, kalau proposal, Bapak Ibu mungkin ada pernah mendengar proposal, kemudian ada laporan penelitian secara utuh, bab 1, bab 2, dan bab 3 adalah proposal. Jadi kita minggu ini silahkan Bapak Ibu fokus pada bab 1-nya. Bab 1, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari PTK Bapak Ibu. Kemudian Pak Jamadi, apakah bisa dalam satu waktu melakukan 2 PTK sekaligus? Kalau Bapak Ibu mampu, 3 juga tidak masalah. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, sebenarnya PTK Bapak Ibu bisa melakukan banyak dalam 1 tahun, itu banyak. Cuma kalau ingin dalam penilaian, ya mungkin silakan Bapak Ibu bisa baca buku panduan. Buku panduan di buku 4 itu kalau tidak salah ya, nanti bisa Bapak Ibu sambil baca kembali, kalau tidak salah 1 semester maksimal 1. Ya. Ya, maksimal 1, atau ada yang mengatakan 1 tahun maksimal 2. Nah, itu artinya apa? Artinya agar Bapak Ibu tidak fokus di PTK. Memang Bapak Ibu sebagai guru ya pengajar gitu. PTK mungkin kita lakukan hanya 2 minggu atau 3 minggu dalam 1 semester. Artinya harapan dari aturannya seperti itu. Kalau pelaksanaannya sesungguhnya 1 semester bisa 5, bisa 6, bisa, tapi diatur gitu untuk agar tidak terlalu banyak PTK-nya. Ya, secara ideal mungkin asumsinya memang 1 semester 1 PTK atau penelitian untuk memaksimalkan seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Antonius, apakah mendapatkan judul PTK yang tepat, perlukah kita melakukan pra-penelitian? Pra-penelitian itu maksudnya sebagai studi pendahuluan ataupun Bapak Ibu melakukan observasi. Ya, tentu Bapak Ibu pasti yang tahu masalahnya di kelas seperti apa, kemudian yang Bapak Ibu rasakan itu, karena yang Bapak Ibu akan teliti adalah kelas Bapak Ibu sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu apakah mau secara langsung ataupun secara khusus mau mengobservasi masalahnya, ataupun Bapak Ibu langsung seperti itu. Jadi dipersilahkan. Kemudian silahkan Ibu Francisca Andayani, kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Bapak, ini saya tidak open kameranya karena kalau ini internet tidak stabil beberapa hari ini di tempat saya. Baik, saya perkenalkan diri dulu, saya Ibu Francisca dari Provinsi Kalimantan Utara, Pak.
yang ingin saya tanyakan adalah, kebetulan saya ada di SMK berkenaan dengan PTS, Pak, penelitian tindakan sekolah. Ya. Mulai Januari sampai dengan bulan ini pun kami melaksanakan yang namanya proyek pembelajaran berbasis proyek, di mana di SMK guna untuk penguatan kemitraan ini wajib untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Sederhananya adalah bahwa kami bermitra dengan perusahaan, dengan Dudi, kemudian Dudi ini punya kebutuhan yang bisa kami selesaikan di sekolah, kemudian produk kami itu dibeli kembali oleh Dudi. Harapannya seperti itu. Nah, saya ingin mengangkat judul seperti ini, Bapak, pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kinerja guru pada kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Pertanyaan saya begini, Pak, apakah saya terbatas pada guru, kinerja guru pada kompetensi keahlian tertentu saja, apakah itu boleh, atau saya tuliskan kinerja guru secara keseluruhan, apakah itu dibolehkan juga? Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saya respon, Ibu. Ya, silakan. Langsung saya respon ya, Pak Pardi. Jadi ya, yang pertama adalah baik penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah, pastikan Ibu mau menerapkan apa, gitu ya. Mau menerapkan apa di sana? Ibu mau menerapkan apa dan mau meningkatkan apa atau mau memperbaiki apa di sana? Rencananya mau memperbaiki apa, Ibu? Sesungguhnya kami ingin dari kegiatan yang kami lakukan itu, Pak, banyak hal yang bisa ditingkatkan. Yang pertama, kami bisa meningkatkan kewirausahaan sekolah, karena nanti produk kami dibeli oleh perusahaan. Kemudian ya, kinerja guru juga bisa meningkat. Nah, ya itu Ibu. Nah, jadi artinya Ibu langsung fokus karena dilihat sekilas dari judulnya Ibu itu masih belum mengarah pada penelitian tindakan sekolah, belum penelitian tindakan, lebih pada ingin mengetahui pengaruh pengaruh dari guru-guru ketika menerapkan itu pada ini. Sedangkan di sana belum tampak apa sesuatu yang Ibu rencanakan, metode atau model atau media yang Ibu rencanakan untuk peningkatan kualitas guru. Jadi mungkin bisa diganti seperti ini, Ibu. Penerapan sesuatu lah, misalkan penerapan contoh ya, Bu ya. Penerapan workshop. Pembelajaran. Ya, misalkan penerapan workshop ini untuk meningkatkan kinerja guru dalam misalkan meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan model project based learning. Artinya ketika Ibu melatih guru-guru, kemampuan guru-guru dalam memanfaatkan model project based learning meningkat gitu. Jadi ada hal yang ingin ditingkatkan gitu. Jadi Ibu pastikan tindakan Ibu bisa workshop, bisa mungkin pelatihan atau apa untuk guru-guru. Guru-gurunya nanti tahu peningkatannya seperti apa gitu ya. Jadi bukan Ibu mengukur guru-guru untuk hal yang lain gitu, bukan. Baik. Gitu Ibu, simpelnya seperti terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Nanti bisa japri saya kalau diskusi. Baik Bapak Ibu semua, sangat seru sampai saya lupa waktu ini. Dan pertanyaan Bapak Ibu sangat bagus sekali dan alhamdulillah sangat banyak. Ini semua kita bisa lanjutkan kembali di WA Group. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya. Silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya ataupun hal yang Bapak Ibu alami di judul, kemudian inspirasi terkait dengan PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Sehingga nanti minggu ini kita bisa targetkan Bapak Ibu sudah selesai pada judul dan latar belakang. Mohon maaf karena memang waktu kita yang sudah kita jadwalkan sampai jam 20.30. Kita akan akhiri Zoom meeting pada malam hari ini dan kita akan lanjut pada WA Group. Dan silahkan Bapak Ibu persiapkan judul dan latar belakang. Kami akan senantiasa untuk memberikan masukan dan saran dan motivasi kepada Bapak Ibu semua agar di kelas ini kita sudah bisa untuk menulis laporan secara lengkap dan tentunya layak untuk Bapak Ibu gunakan sebagai syarat tertentu. Seperti itu Pak Randi dan Bapak Ibu semua, kita akan akhiri
dan kita akan ketemu di WA Group. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap berkarya Bapak Ibu semua.